Halo teman-teman, balik lagi di channel kajian online. Blunder fatal dari Pak Prabowo soal amnesti dan juga abolisi rupanya makin memperparah kondisi trust atau loyalitas para pendukung Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Teman-teman, kayaknya tidak berlebihan kalau misalnya saya menyebut Pak Jokowi itu sebagai master of plan, karena kita tahu sendiri Jokowi adalah seorang di balik layar yang bisa memenangkan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Kita tahu PDIP bersinar berkibar jaya di parlemen, baik itu di eksekutif dan juga di legislatif, hanya ketika Pak Jokowi berada menjadi bagian dari PDIP. Tapi ketika PDIP ditinggalkan oleh Pak Jokowi, langsung kacrep teman-teman. Dan ini tentu membuat PDIP murka, karena ya kadar terbaiknya Pak Jokowi itu malah mungkin bisa saya sebut keluar dari barisan. Jadi Pak Jokowi benar-benar membuat kerepotan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan amnesti dan juga abolisi malah memperparah posisi dari Ibu Megawati. Kita bisa lihat teman-teman dari berbagai reaksi rakyat Indonesia yang malah tidak respect, malah tidak yakin dengan pemberantasan korupsi. Bagaimana tidak teman-teman? Ini presiden memberikan pengampunan kepada 2 terduga korupsi yang sudah divonis bersalah oleh hakim. Bahkan salah satunya Tom Lembo malah melaporkan hakim yang memvonis dirinya bersalah. Kan ini dunia sudah terbalik. Penegak hukum yang menegakkan hukum malah teman-teman dikriminalisasi, dan koruptor yang sudah divonis bersalah malah diberikan pengampunan. Nah, seperti inilah kenyataan yang terjadi. Pak Prabowo kini berada di posisi yang saya sebut cukup sulit. Pak Jokowi lah yang sekarang memegang kendali. Kalau misalnya Pak Jokowi mau, Pak Prabowo mungkin bisa tambah babak belur. Tapi kan itu tidak dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi masih punya etikat baik, memberikan nasihat kepada Pak Prabowo, jangan seperti ini. Bahkan SBY sudah terang-terangan kepada Pak Prabowo jangan mempermainkan hukum, Pak Prabowo jangan semena-mena, jangan merasa berada di atas hukum. Contohnya saja negara-negara besar yang lalu pernah hancur. Kita bisa merujuk kepada presiden kedua Soeharto yang dirasa mungkin teman-teman juga berada di atas supremasi hukum, tapi ya akhirnya hancur juga. Jangan mengulang kesalahan-kesalahan pemimpin yang dulu. Nah teman-teman, biar lebih lengkap, mending kita simak dulu, kita kaji dulu berbagai informasi yang sudah kajian online kumpulkan terkait permasalahan ini, dan bagaimana ini blunder fatal ini malah membuat posisi Pak Jokowi makin kuat dan membuat Ibu Megawati Soekarno Putri tumbang. Kita simak video selengkapnya. Dalam bayangan Selamat juga yang lain termasuk Rocky Gerung dan lain itu kan selalu mengimajinasikan bahwa karena Prabowo sudah membuat move politik, nanti di belakang ini Jokowi juga akan melakukan balasan, serangan balik, fight back, bahasa Rocky Gerung kan gitu. Padahal itu kan hanya imajinasi mereka aja. Nah, orang seperti Selamat ini memang menurut saya sudah tidak lagi bisa bertahan pada prinsip-prinsip dia sebagai seorang ilmuwan intelektual, yang seharusnya analisis-analisis yang dia keluarkan itu bersih dari misalnya saja kepentingan dia atau keberpihakan politik dia. Kalau misalnya Prabowo mengeluarkan amnesti untuk hal-hal yang dalam hal ini ada kasus-kasus politik gitu ya, ini bisa terjadi juga terhadap Roy Suryo, Tifa dan kawan-kawan. Kalau misal dalam proses ini kan lagi kena aduan terhadap kepolisian, aduan polisi kan. Kalau sampai di pengadilan, dia punya pandangan Prabowo juga akan mengeluarkan amnesti. Oke, halo pemirsa Cokro TV, kembali lagi di acara Bocor Kasar. Hari ini bersama saya Belmondo Scorpio dan 2 teman saya, Mas Kajito Elkayani dan Bang Ade Armando. Siap. Gimana kabarnya nih, sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Cuma hujan terus nih Jakarta. Hujan terus, jadi agak meriang-meriang gitu ya. Nah, oke, hari ini kita mau menanggapi banyak hal sebenarnya. Ya. Tapi kita akan mulai dari sebuah kanal YouTube yang bernama Forum Keadilan. Forum Keadilan ini memang gayanya anti Jokowi. Anti Jokowi banget. Dan kita sebagai orang yang mendukung Pak Jokowi akan menanggapi itu. Nah, yang pertama itu dari wawancara podcastnya yang narasumbernya adalah Slamet Ginting. Selamat. Selamat Ginting. Ini juga anti Jokowi. Ini anti Jokowi banget.
Nah, salah satu narasi yang disampaikannya dalam Tadi podcast dulu, itu. dia dari mana orang ini? Oh iya betul. Selamat Ginting ini jadi dia nih seorang katanya sih analis politik ya. Analis politik Dari Universitas Nasional. Oh iya, UNAS. Jakarta. Jakarta. UNAS Jakarta. Ini kalau kita baca UNAS nih kan teman-teman kita tamatan UNAS ya, Bang. Bukan cuma teman-teman kita. Teman-teman kita. Siapa, Bang? Bos-bos kita. Bos kita siapa tamatan UNAS, Bang? Jeffrey Giovanni. Mantap. Kalau teman kita Zulfan Lindan. Zulfan. Tamatan-tamatan UNAS nih membanggakan memang, tapi kok ada yang satu agak belok nih. Yang mana nih? Selamat Ginting. Maaf ya buat teman-teman Maaf, UNAS. itu. Kita kagum kok sama UNAS. Itu- Itu Selamat Ginting ini emang Itu intro bermasalah tuh. lah ya. Nah, salah satu narasi yang dalam podcast Selamat Ginting ini yang menarik dalam analisa yang dia sampaikan itu adalah dia membaca amnesti itu sebagai langkah Pak Prabowo untuk merangkul banyak orang, Ini katanya. amnesti yang kemarin dikeluarkan. Amnesti yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo kepada Hasto Kristianto. Ya, ya. Kemudian dia membaca juga amnesti ini untuk menunjukkan kedekatan Prabowo dan Megawati. Weh. Yang dimana di situ poinnya tambahannya adalah Jokowi akan semakin tersingkirkan, akan semakin tenggelam, akan semakin menjauh kata dia. akibat amnesti ini. Akibat amnesti ini, Oke. dia membaca itu. Dan kemudian si Slamet Ginting ternyata adalah orang yang cukup pro untuk Prabowo, tapi tidak pro terhadap Jokowi. Oh, Dari iya, narasinya iya, iya, dia iya. sampaikan seperti itu. Ada orang-orang semacam itu. Ada orang-orang semacam itu yang kemudian dia sampaikan sejauh nanti nih 17 Agustus Bu Mega akan datang. Tapi kayaknya Pak Jokowi nggak bakal datang. Dia akan mencari alasan entah sakit entah apapun. Nah, kita tanggapi. Jadi Jokowi diundang. Kalau presiden kan rata-rata diundang Oh, untuk iya, 17 Agustus. Tapi Selamat Ginting membaca Jokowi nggak akan datang. Nah, ini karena ngambek. nggak ngerti katanya Ya, biar semakin tenggelam, Bang. Ya, 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 Oke, kita tanggapan dari Mas Kajito dulu. Gimana Mas Ya. melihat narasi Selamat Ginting yang disampaikan di Forum Keadilan ini? Ya. Yang Jokowi semakin menjauh katanya. Ya, kalau narasinya Pak Selamat itu kan memang khas dari dulu ya. Dia itu dalam posisi mendukung Prabowo Ya. atau setujulah dengan Prabowo. Di sisi lain dia sangat benci Jokowi. Makanya dalam hal amnesti dan abolisi ini pasti posisinya juga ingin mencari celah supaya bisa merugikan Jokowi atau menyerang Jokowi kira-kira. Ya. Memang kalau kita lihat dari proses pemberian amnesti dan abolisi ini kan banyak juga yang protes ya. Artinya ada yang menyebut ini hak prerogatif presiden. Tapi kemudian kita pertanyakan lagi, kalau prerogatif itu kan hak mutlak artinya. Presiden nggak perlu konsultasi dengan DPR. Tapi faktanya abolisi dan amnesti ini kemarin itu kan harus sesuai dengan persetujuan DPR. Oh iya iya Jadi iya. nggak tepat kalau disebut prerogatif atau hak Prerogatif. mutlak kan gitu. Pemimpin di negeri ini. Reputasi yang lahir dari keberanian, ketegasan, dan kesetiaan pada kepentingan rakyat di atas segalanya. Ini bukan tentang siapa yang diberi kursi empuk, siapa yang mendapat proyek, atau siapa yang dilayani dengan karpet merah. Ini tentang rakyat yang dengan akal sehatnya melihat Jokowi sebagai sosok yang berani memotong tali simpul kepentingan busuk, meskipun tahu bahwa setiap tali yang diputus berarti menambah musuh di belakang layar. Orang bisa saja tidak setuju dengan semua kebijakannya, tapi sulit menutup mata terhadap keberanian yang ia tunjukkan di saat banyak pemimpin lain memilih aman dan selamat. Lihat saja bagaimana ia membubarkan FPI dan HTI, dua organisasi yang dengan gamblang bertentangan dengan konstitusi. Keputusan itu bukan keputusan kecil. Itu seperti mengetuk pintu sarang lebah, sadar bahwa sengatannya akan datang bertubi-tubi. Tapi ia tetap lakukan, bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan demi memastikan bahwa Indonesia tidak terseret ke jurang perpecahan yang lebih dalam. Belum cukup di situ, Jokowi juga memutus nadi gelap di sektor energi dengan membubarkan Petral, perusahaan milik Reza Khalid yang sudah lama menjadi bisul dalam tata kelola minyak nasional. Bukan rahasia lagi, Petral adalah jantung dari permainan kotor impor BBM yang menghisap uang rakyat. Membubarkannya berarti memukul telak para pemain lama yang selama ini merasa tak tersentuh hukum. Langkah ini bukan saja merombak jalur distribusi energi, tapi juga membuktikan bahwa keberpihakannya jelas kepada rakyat, bukan kepada cukong-cukong berkantong tebal. Tentu keberanian seperti ini tidak datang tanpa konsekuensi. Musuh Jokowi banyak, mulai dari para tokoh yang kehilangan panggung karena organisasinya dibubarkan, pejabat yang terlempar dari jabatan karena kebijakan yang menutup pintu rente, sampai kelompok yang merasa kepentingannya dilucuti demi tegaknya aturan. Mereka marah, mereka menyerang, mereka memfitnah. Tapi jika semua itu adalah harga yang harus dibayar demi demokrasi dan supremasi hukum,
maka harga itu pantas dibayar dan Jokowi layak diberi apresiasi setinggi-tingginya. Hari ini meskipun kursi kepresidenan sudah tidak lagi didudukinya, pengaruh Jokowi belum pudar. Bahkan di kancah politik, ia masih menjadi poros yang diperhitungkan. Angka dukungan kepada sosoknya dan kebijakan yang ia wariskan masih sangat signifikan. Jika skenario politik membawa Gibran, putra yang kini menjabat sebagai wakil presiden, maju di Pilpres 2029, potensi dukungan bisa mengalir deras. Bukan mustahil, Gibran bisa meraih hingga 40% suara rakyat, hasil gabungan dukungan militan yang dulu memilih ternak banteng dan ternak onta, yang kini melihat bahwa jalur Jokowi adalah jalur yang tetap harus dilanjutkan. Artinya jelas, Jokowi bukan sekadar mantan presiden. Ia adalah simbol kekuatan politik yang masih berdetak di nadi republik ini. Figur yang, suka atau tidak suka, masih menjadi variabel besar dalam persamaan politik Indonesia ke depan. Dan disinilah letak keunikan fenomena Jokowi. Dia tidak lagi memegang kekuasaan formal sebagai presiden, tapi denyut politiknya masih terasa di setiap langkah pemain besar. Dia bukan hanya mempengaruhi arah kebijakan, tapi juga memengaruhi siapa yang berani dan siapa yang gentar melangkah. Para politisi, dari yang mengaku kawan sampai yang diam-diam lawan, masih harus berhitung. Apakah melawan arus Jokowi akan menjadi batu loncatan atau justru tiket masuk ke jurang politik? Jokowi mengerti betul medan ini. Dia tahu kekuatan seorang pemimpin tidak hanya diukur saat memegang jabatan, tapi juga dari seberapa lama pengaruhnya bertahan setelah kekuasaan formalnya berakhir. Lihat saja bagaimana lawan-lawan politiknya terus menembakkan peluru opini, membuat narasi tandingan, dan mengulang-ulang serangan lama. Semua itu bukti bahwa mereka masih menganggap Jokowi ancaman serius. Sebab kalau tidak berbahaya, mereka sudah lama berhenti menembak. Di sisi lain, dukungan kepada Jokowi tidak dibangun di atas slogan kosong atau kultus individu. Itu lahir dari rekam jejak yang konkret, infrastruktur yang masif, reformasi kebijakan yang memotong jalur rente, dan keberanian melawan kelompok-kelompok yang selama ini kebal hukum. FPI dan HTI adalah contoh nyata bagaimana Jokowi berani menutup pintu kelompok radikal meski tahu risikonya bukan main. Petrel adalah bukti bahwa dia tidak gentar merobohkan benteng korupsi meski pemainnya punya jaringan kuat sampai ke luar negeri. Dan inilah yang menjadi modal besar bagi Gibran di 2029. Kalau Gibran cerdas mengemas diri sebagai penerus garis tegas Jokowi, dia akan memanen dukungan yang sudah disiapkan oleh kerja politik ayahnya selama 1 dekade. Basis suara ini bukan main-main, bisa menembus 40% jika digarap dengan strategi yang tepat. Itu angka yang membuat lawan-lawannya tidak bisa tidur nyenyak. Karena itulah, jangan heran jika mulai sekarang banyak pihak yang sibuk membangun narasi untuk menjauhkan Jokowi dari Gibran. Mereka tahu jika Jokowi terus memberi restu dan dukungan penuh, peta kekuasaan akan bergeser drastis. Mereka tahu melawan Gibran tanpa melawan bayang-bayang Jokowi sama saja bunuh diri politik. Dan mereka tahu bayang-bayang itu masih besar, panjang, dan menutup banyak jalan menuju istana. Yang sering dilupakan para pengkritiknya, bahwa Jokowi di mata rakyat bukan hanya diingat sebagai presiden, tapi sebagai sosok yang benar-benar turun ke bawah dan menyentuh denyut kehidupan warganya. Dia hadir di pasar tradisional, belusukan ke gang sempit, menembus daerah terpencil yang bahkan sebagian pejabat daerah pun enggan singgahi. Inilah yang membuat Jokowi berbeda dari banyak presiden sebelumnya. Dia tidak membangun jarak tinggi antara dirinya dan rakyat. Tidak ada pagar besi yang memisahkan senyumannya dari jabat tangan pedagang kecil. Dia mendengar langsung keluhan petani di sawah, berbincang dengan nelayan di dermaga, duduk di tikar rumah warga tanpa protokol berlebihan. Sentuhan itu bukan pencitraan sesaat. Itu pola konsisten yang dijaga sejak dia masih wali kota Solo. Bagi rakyat, Jokowi bukan sekadar pemimpin yang memerintah dari balik meja. Dia adalah pemimpin yang mau kakinya kotor oleh lumpur sawah, bajunya basah oleh keringat jalan kaki di kampung, dan tangannya berbau ikan karena bersalaman dengan nelayan. Dan dari situlah lahir kerinduan. Rakyat rindu pada pemimpin yang tidak hanya hadir di spanduk dan televisi, tapi hadir nyata di tengah-tengah mereka. Makanya meski masa jabatannya sudah berakhir, aura Jokowi tetap hidup. Dia dikenang bukan karena janji-janji manis, tapi karena langkah kakinya yang benar-benar menjejak tanah rakyat. Dan modal kerinduan inilah yang menjadi bensin politik, yang bisa menggerakkan dukungan besar, termasuk untuk Gibran, jika garis perjuangan itu terus dilanjutkan.
Justru dari semua guncangan politik yang diarahkan kepadanya, fitnah adalah ujian paling dahsyat yang pernah dihadapi Jokowi. Serangannya tidak main-main, diluncurkan terus-menerus, dari isu ijazah palsu, tuduhan boneka asing, sampai narasi liar yang mengaitkan dirinya dengan agenda-agenda gelap. Semua itu disebar masif di media sosial, diperkuat oleh buzzer lawan, dan digoreng habis-habisan di forum politik. Tapi apa yang terjadi? Bukan melemah, Jokowi justru semakin kuat dan kokoh. Setiap kali fitnah dilontarkan, rakyat yang pernah merasakan langsung sentuhannya justru semakin solid membelanya. Karena mereka tahu apa yang mereka lihat dan rasakan jauh berbeda dengan cerita busuk yang dijajakan lawan politik. Jokowi yang mereka kenal adalah orang yang membangun jalan di kampung mereka, memperjuangkan listrik di desa mereka, menghadirkan pasar baru, dan memberi mereka akses kesehatan serta pendidikan yang lebih baik. Fitnah tidak mampu menghapus ingatan kolektif itu. Bagi Jokowi, setiap fitnah hanyalah ujian kesabaran, sekaligus batu asah keteguhan. Ia tidak terpancing untuk melawan dengan kebisingan, tapi membalas dengan kerja nyata. Dan disitulah letak kekuatan sejatinya, dia membiarkan prestasi berbicara lebih keras daripada kata-kata. Hasilnya, lawan politik boleh berteriak sekuat tenaga, tapi di akar rumput, kepercayaan rakyat justru bertambah tebal. Fenomena ini membuat Jokowi seperti pohon tua yang meski diterpa badai, akarnya malah makin menghunjam dalam ke tanah. Dia menjadi simbol keteguhan di tengah badai politik. Dan dari sinilah aura pengaruhnya memancar lebih jauh. Bagi Gibran, ini adalah tameng sekaligus amunisi, tameng dari serangan yang sama, dan amunisi dukungan rakyat yang percaya bahwa darah politik keluarga ini mengalir dari keberanian, bukan dari kompromi. Fitnah-fitnah yang gagal meruntuhkan Jokowi justru melahirkan sebuah citra politik baru, ikon kebal serangan. Dalam dunia politik Indonesia yang penuh intrik, ini adalah status langka. Hanya segelintir tokoh yang mampu bertahan di tengah gempuran isu tanpa kehilangan dukungan di akar rumput.